Ya, kita masih memperbincangkan mengenai solusi calon tunggal dalam Pilkada serentak tahun 2015 ini. Tadi Pak Sumarsono mengatakan bahwa ada 3 opsi yang masih terbuka hingga saat ini. Nah, kalau misalnya kita telah satu persatu, kalau misalnya ternyata diputuskan, oke, kita ikut saja undang-undang tunda sampai tahun 2017, berarti harus ada PLT selama 2 tahun. Dari KPU mengatakan siap-siap saja ya, begitu ya? Pasrah apapun keputusannya. Apapun pilihannya, KPU harus siap. Oke, bagaimana dengan Kemendagri sendiri menilai PLT 2 tahun ini? Kalau kita begini Mbak, jadi mengenai PLT itu memang secara hukum sah. Tapi pertanyaannya soal efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Karena PLT itu, pejabat PLT itu memiliki kewenangan yang terbatas. Kalaupun harus pimpin PLT, secara teknis penyelenggaraan pemerintahan, kita butuh perangkat hukum yang cukup kuat untuk mengatur ulang mengenai kewenangan PLT. Tapi secara politis apa iya? Rakyat puas dengan dipimpin PLT selama 2 tahun dengan kewenangan terbatas. Itu persoalan lebih pada efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Kira-kira intinya begitu. Oke, baik. Jadi ada kemungkinan PLT ini, maksud saya tunda sampai tahun 2017, berarti kecil kemungkinannya dilakukan karena ada keberatan-keberatan tadi. Nah, kalau Mas Yunarto menilainya bagaimana? Ya sama, ini kan memilih resiko yang paling kecil. Ketika kita bicara resiko dari penunjukan PLT sampai hampir 2 tahun, yang kita korbankan bukan calon-calon tertentu, bukan partai pengusung, bukan mekanisme secara demokratis dalam pilkada, tapi masyarakat di daerah tersebut. Karena memang ada keterbatasan kewenangan berkaitan dengan anggaran, pencabutan izin yang berbeda dengan kepala daerah sebelum. Yang itu efeknya kita sedang berbicara penyerapan anggaran, pembangunan, yang menurut saya agak sulit untuk lebih bisa dikendalikan. Yang kedua juga, ini tidak menyelesaikan masalah. Ini kan bukan permasalahan kas yang terjadi hanya pada bulan Desember 2015 nanti, tapi memang ada wilayah abu-abu ternyata di undang-undang kita yang ini bisa menimbulkan masalah berulang-ulang di Februari 2017, Juni 2018. Sehingga momentum ini menurut saya lebih baik dijadikan momentum untuk menyelesaikan kekosongan itu tadi, tafsir abu-abu tadi. Nah, kemudian berarti kita beralih ke opsi kedua. Tadi dikatakan soal misalnya harus ada kontestasi, ada bumbung kosong atau iya atau tidak. Nah, menurut Anda sebenarnya mana yang paling cocok untuk dilaksanakan saat ini? Saya pribadi melihat walaupun outputnya kira-kira akan sama, saya tetap melihat sebetulnya pilihan ya atau tidak ini lebih tepat dibandingkan dengan pilihan bumbung kosong seperti melawan kota kosong begitu ya calon tunggal ini. Karena yang diakui oleh negara, ini sebenarnya kan konsepnya tadi Pak Sumarsono juga mengatakan lebih baik bagaimana kita maju ke konsep perlindungan terhadap calon yang sudah diakui oleh negara. Yang diakui ini kan calon yang sudah mengajukan diri tapi hanya sendirian begitu kan. Nah, tinggal bagaimana dilempar lagi dalam sebuah kontestasi apakah publik menerima satu-satu calonnya atau tidak dengan konsep ya atau tidak. Yang kedua, kalau kita belajar di negara lain pun ini kan sebenarnya lebih mirip dengan konsep referendum begitu ya, dan resikonya menurut saya juga jauh lebih kecil. Ini pandangan dari saya, tapi outputnya menurut saya tetap akan sama sehingga bisa saja kedua-duanya ini dicoba. Oke, dari pengalaman KPU dengan misalnya kita pilih opsi kedua tadi, ada misalnya metode bumbung kosong atau pilihan ya atau tidak. Menurut Anda bagaimana kesiapan KPU atau pelaksanaan pilkada di lapangan nanti? Secara teknis itu kan tidak menambah proses verifikasi administratif terhadap calon. Jadi tinggal melanjutkan proses yang sudah ada. Jadi mau bumbung kosong, mau konsep referendum tadi, itu tidak ada kesulitan bagi internal KPU untuk melakukan itu. Tapi apapun pilihan sistemnya, barangkali kita harus mengingat prinsip-prinsip konstitusi kita, bahwa pemilihan kepala daerah itu harus dilakukan secara demokratis. Itu kunci pertama. Lalu yang kedua, ini kan ada hak calon perseorangan misalnya. Kalau nanti mau keluar dari pilihan antara mengukuhkan yang sudah ada atau lewat referendum tadi, calon perseorangan itu kan konstitusi memberikan ruang sebenarnya. Nah, kalau nanti mau mengubah satu desain sistem, bagaimana diskusi tentang calon perseorangan ini apakah diberi ruang ataukah tidak? Oke, baik, kita masih akan memperbincangkan mengenai permasalahan calon tunggal ini. Pemirsa tetap bersama kami masih akan kembali saat lagi.